pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Saya minta kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Saya persilakan ketua kelas untuk maju ke depan untuk memimpin doa. Teman-teman sebelum belajar, marilah kita berdoa mulai. Doa selesai. Ya, terima kasih kepada ketua kelas yang sudah memimpin doa. Nah, selanjutnya Ibu akan mengecek kehadiran siswa semuanya, siapa yang hadir, siapa yang tidak hadir. Nah, terlebih dahulu Ibu ingin menanyakan, masih ingat dengan kesepakatan kelas kita? Ya, apa saja? Menjaga Kebersihan. Terus? Jangan bawa mana. Ya, tidak membawa handphone apabila diperlukan baru dibawa. Oke, Ibu akan melakukan terlebih dahulu. Sosipa Satya Putri, Dina, Sakit Ibu. Sakit Meka, sakit juga Giva. Jadi ada 3 orang yang sakit, kita doakan semoga cepat sembuh. Ya. Untuk menambah semangat pembelajaran kita pada hari ini, kita tepuk semangat terlebih dahulu, ya. Ibu, instruksinya Ibu, kita salam tepuk semangat. Oke, 1, 2, 3. Semangat, tepuk hebat. Saya hebat. Kamu hebat. Semua hebat. Hebat. Oke, terima kasih. Ada yang masih ingat dengan materi kita Saya Ibu. kemarin? Coba Anissa. Sistem organ pada manusia, Coba. yaitu sistem pernapasan atau respirasi, sistem sirkulasi, sistem ekspresi, sistem pencernaan, sistem gerak, sistem saraf, sistem reproduksi, sistem peredaran darah. Ya, oke, itu adalah materi kita minggu lalu tentang sistem organ pada manusia. Makanya ada sistem pencernaan, ya. Sistem pencernaan di mana hari ini kita akan pelajari tentang sistem pencernaan, yaitu masalahnya itu di zat-zat makanan yang dibutuhkan oleh tubuh, ya. Ada nggak yang zat-zat makanan yang dibutuhkan oleh tubuh? Nah, tadi pada saat kalian datang ke sekolah, kalian sudah sarapan atau belum? Sudah. Oke, sudah. Terus untuk apa kalian sarapan di rumah? Untuk menambah tenaga. Untuk mendapatkan tenaga. Terus apa lagi? Ya, untuk melancarkan pikiran, maksudnya supaya konsentrasi stabil ataupun meningkat. Kira-kira apa perbedaannya antara kalian sarapan dengan tidak sarapan? Sarapan lemak Bu. Nah, terus kalau tidak sarapan otomatis lemah, konsentrasi juga tidak bagus, ya. Terus kalau kalian makan, coba kalian mungkin selama ini kalian kurang memperhatikan misalnya antara kalian sarapan dengan tidak sarapan, ya. Nah, sekarang kalian harus bedakan. Kalau saya sarapan, perbedaannya pada saat saya nyampe sekolah itu saya lebih semangat dalam belajar, bener nggak? Ya. Kalau nggak sarapan, bagaimana kondisi kalian? Lemas. Lemas, ya. Ini ada gambar, ya. Ada gambar di sini. Ini gambar apa nih? Anak kecil. Nah, terus anak kecil, gambar anak kecil. Terus, terus gimana model kondisi dari anak kecil itu? Perutnya. Terus gimana kondisi dari gambar yang disajikan ini? Gimana kondisinya? Nah, terus yang sebelah sini, bagaimana kondisi dari gambar yang Ibu sajikan ini? Terus
ada gambar anak kecil yang sedang duduk, di situ perutnya buncit, terus badannya kurus, ya, matanya melotot. Kira-kira dari kondisi ini anak ini sehat atau tidak? Tidak. Ya, jadi anak ini terkena gizi buruk. Apa yang menyebabkan anak ini terkena gizi buruk? Ya, kurang vitamin, kurang asupan makanan, ya. Nah, ini adalah kondisi-kondisi di mana kita kekurangan yang namanya asupan makanan yang bergizi, ya. Nah, oke. Jadi untuk materi kita hari ini yaitu tentang zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh. Adapun nantinya dari pembelajaran kita hari ini kalian mampu menyebutkan atau menganalisis macam-macam zat yang dibutuhkan oleh tubuh, ya. Kira-kira zat apa sih yang dibutuhkan oleh tubuh, ya. Terus yang berikutnya nanti kalian mampu, ya, menganalisis juga tentang hal-hal yang akan terjadi apabila kita kelebihan dari zat makanan tersebut dan kekurangan dari zat tersebut, zat makanan tersebut. Misalnya kalau kita kelebihan ini kita akan begini, kalau kita kekurangan ini kita akan begini. Nanti dari pembelajaran itu yang akan kita dapat, ya. Kita mengetahui zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh dan kita juga mengetahui akibat dari kekurangan dan kelebihan dari zat itu sendiri, ya. Ya, buka bukunya tentang zat-zat makanan, ya. Bagus. Nah, di sini macam-macam zat makanan yang dibutuhkan oleh tubuh. Nah, kalau kalian ke sekolah itu makan apa? Nasi. Nasi. Nah, jadi terus apa lagi? Mie. Terus kan ada nasinya. Terus apa lagi? Sayuran. Sayuran. Terus Ikan. Terus Susu. Susu. Terus kalian makan buah apa enggak? Oh iya, ada yang makan, ada yang enggak. Ya, enggak. Nah, ini yang kalian sebutkan tadi itu adalah zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh. Ada nasi yang kalian sebut, ada ikan, ada sayur, ada susu, ya. Itu adalah zat-zat yang memang dibutuhkan oleh tubuh. Nah, zat-zat macam-macam zat itu ada karbohidrat, ada protein. Silakan ya diperhatikan bukunya dan dicatat apa yang mungkin kalian anggap penting, kalian catat, ya. Ada protein, ada lemak, ada vitamin dan juga ada mineral, ya. Itu adalah macam-macam zat yang zat-zat makanan dibutuhkan oleh tubuh. Ada karbohidrat, ingat ya, ada karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan mineral. Oke, contoh karbohidrat apa? Nasi. Ya, nasi, Kentang. kentang, terus apa lagi? Ubi. Gandum. Nah, terus apa lagi? Sereal. Nah, itu adalah contoh-contoh dari karbohidrat. Nah, berarti kalian sudah bisa membedakan yang mana karbohidrat. Ya, karbohidrat itu nasi, ada kentang, ada ubi, terus ada gandum, sereal. Nah, itu adalah contoh-contoh daripada karbohidrat. Perhatikan ya. Nah, ada lemak. Nah, lemak ini sering disebut juga lipid dan tersusun atas unsur C, H, dan U. Di dalam satu molekul lemak terdapat satu molekul yang gliserol dan 3 molekul yang asam lemak. Nah, ada lemak, ada lemak jenuh dan ada lemak tak jenuh. Ya, ada lemak yang dibutuhkan tubuh dan ada juga lemak yang tidak dibutuhkan tubuh. Bisa berasal dari buah-buahan, dari sayur-sayuran yang kita blender, ya, dari susu, ya. Setelah kita mengkonsumsi makanan-makanan itu, ya, mengkonsumsi zat-zat makanan itu yang ada karbohidrat, ada protein,
protein, terus ada apa lagi? Ada vitamin, mineral, ada lemak, ya. Terus ada gangguan-gangguan dari kelainan sistem pencernaan itu sendiri. Ya. Kalau kalian sering nggak sarapan setiap pagi, kira-kira apa ya? Ya lemak, terus akan juga yang namanya penyakit lambung, lemak, ya kan? Kurang konsumsi protein, kurang konsumsi vitamin, kurang konsumsi mineral, lemak, itu yang akan terjadi penurunan berat badan yang tidak sesuai dengan umur. Seharusnya sudah umur 12 tahun, tetapi kondisi tubuhnya masih kayak anak yang 6 tahun atau 7 tahun. Sebenarnya kan kalau sudah 12 tahun, 14 tahun kan sudah tinggi. Oke. Sudah. Selanjutnya Ibu akan membagikan kelompok, kita diskusi ya. Kita diskusi. Ibu akan membagikan kelompoknya. Sudah ya. Ibu akan membagikan kelompoknya. Untuk kelompok yang pertama ada Iva, Lina, Maika, Diva, Afdal, Firman. Jadi silakan duduk di kelompoknya masing-masing. Kelompok 2 ada Ilham, Adel, Rani, Jelita, Sofian. Terus kelompok 3 ada Tegrin, Adelia, Supriyadi.
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang akan dibacakan oleh saudari kita Saskia. Pada saudari kita Saskia dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini saya akan membacakan hasil diskusi dari kelompok saya, itu tentang terkandung dalam nasi ikan sayur telur. Yang lainnya perhatikan ikan yang terkandung dalam ikan yaitu asam lemak, tak jenuh, SPC omega, iodinium seperti omega, jodium, selenium, klorida, sabzi, zinc, magnesium, taurin, dan kandungan omega 3 pada ikan jauh lebih tinggi dibandingkan sumber protein hewani lainnya. Sayur merupakan sumber penting dari banyak nutrisi, termasuk di dalamnya potasium, asam folat, serat makanan, vitamin A, vitamin E, dan vitamin C. Di antaranya sayuran dengan sayuran lainnya, tentu saya memiliki kandungan gizi atau nutrisi yang berbeda. Yang terkandung dalam telur, asam amino, karbohidrat, lemak, vitamin, dan mineral. Apakah ada pertanyaan? Saya ada. Sayuran apa saja yang Coba perhatikan ke depan kalau mau bertanya, ada depan. sayuran apa saja yang memiliki kandungan seratnya? Coba yang Sayuran brokoli, kangkung, bayam, buncis, sawi hijau, daun singkong, daun pepaya. terus apa lagi? Ya, silakan Imam. Sebutkan sayuran yang bisa dimakan mentah. Sayuran wortel, brokoli, tomat, seledri, kubis, dan bawang bombay. Ya, silakan. Apa baik makan sayuran mentah? Manfaat sayuran mentah adalah kandungan vitamin yang lebih tinggi karena tidak terkena panas langsung, sehingga nutrisinya tidak hilang dan tubuh banyak mendapat nutrisi yang dapat antioksidan. Ya, kelompok selanjutnya, kelompok kedua, kelompoknya Ilham. Akan dibacakan oleh saudara kita Sofian. Sepertinya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perhatikan kelompok lain. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok saya tentang zat-zat makanan yang diperlukan oleh tubuh serta fungsi bagi tubuh. 1. Karbohidrat berfungsi sebagai penghasil energi atau tenaga dan menjaga panas tubuh. Karbohidrat terdapat pada beras, jagung, sagu, kentang, dan singkong. 2. Lemak berfungsi menjaga panas tubuh, pelarut vitamin A, D, E, dan K, pelindung organ-organ tubuh yang penting seperti jantung, hati, ginjal, dan paru-paru. Dan sebagai sumber energi cadangan ada 2 jenis lemak, yaitu lemak nabati dan lemak hewani. Sebutkan perbedaan lemak jenuh dan lemak tak jenuh. 1. Lemak jenuh. Jenis lemak yang umumnya berasal dari hewan seperti daging, unggas, daging merah, dan susu. 2. Lemak tak jenuh. Umumnya berasal dari tumbuhan, contoh minyak. Terus siapa lagi mau bertanya? Kasih kesempatan temannya yang lain untuk menjawab. Apakah lemak jenuh itu berbahaya bagi tubuh? Lemak jenuh berfungsi untuk kesehatan paru-paru, sel, dan inti otak, membantu penyerapan vitamin dan mendukung kekebalan darah kita. Apakah sudah puas? Pas. Demikian dari hasil presentasi kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Jelaskan akibat kurang gizi. Akibat
kurang gizi yaitu jaringan otot dan tulang akan menerima dan kesulitan berpikir, mengingat dan konsentrasi. Apakah kalian sudah puas dengan kami? Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kesalahan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan jawaban LKPD dari kelompok saya mengenai hasil diskusi dari kelompok saya mengenai manfaat dan mengkonsumsi ikan bagi kesehatan tubuh. 1. Menjaga kesehatan jantung tak hanya mengandung asam lemak omega 3, ikan laut juga memiliki jumlah protein yang tidak kalah tinggi dengan daging merah. 2. Mendukung perkembangan otak dan mata. 3. Menguatkan tulang dan sendi. Karena kurangnya pemahaman masyarakat tentang gizi dan manfaat protein ikan. Mengapa kita harus banyak makan ikan? Karena ikan banyak mengandung asam lemak omega 3 dapat melindungi jantung dan ikan banyak mengandung vitamin D. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi hasil dari diskusi kalian, hasil diskusi kelompok, di mana kalian sudah mempresentasikan teman. Nah, sekarang dari hasil diskusi itu, ya, dari hasil diskusi yang ibu lihat, dari hasil diskusinya, dari kelompok pertama itu kelompoknya dia masih kurang komunikatif dengan audiens, ya. Terus untuk materinya untuk menguasai materi, ya. Kelompok 1. Terus untuk kelompok 2 sudah komunikatif dengan audiens, jadi sudah bisa apa yang disampaikan oleh kelompok 2 itu bisa dipahami oleh teman-temannya yang lain. Terus dalam menjelaskan materi juga sudah sangat jelas. Terus kelompok 3, untuk kelompok 3 kurang menguasai materi. Nah, terkait dengan diskusinya itu tadi, Ibu memberikan penghargaan kepada kelompok yang sudah baik menyajikan hasil diskusinya. Untuk kelompok 1, untuk kelompok 2, untuk kelompok 4. Kelompok 3 mungkin ada kekurangan sedikit, alangkah baiknya belajar dari teman-temannya agar nanti kedepannya pada saat diskusi kelompok 3 ya, diskusi berikutnya itu lebih komunikatif, lebih bervariatif dalam diskusi, ya. Oke. Selanjutnya kira-kira ada nggak yang bisa menyimpulkan materi kita pada hari ini, materi pembelajaran kita pada hari ini? Coba ya. Kesimpulan materi pada hari ini Yaitu tentang zat-zat makanan, ya. yaitu makanan merupakan salah satu kebutuhan pokok bagi manusia. Makanan juga berfungsi untuk memelihara proses tubuh dalam pertumbuhan atau perkembangan serta melatih jaringan tubuh yang terangsang. Maka dari itu hendaknya kita makan makanan yang dikonsumsi memenuhi karbohidrat, makanan yang seimbang dan bergizi. Oke, itu adalah kesimpulan dari materi terus ataupun diskusi pada diskusi kita pada hari ini, di mana kita harus mengkonsumsi makanan yang bergizi, yang sehat, dan mana kita menghasilkan makanan yang bergizi dan sehat itu sendiri dari karbohidrat, ya, protein, vitamin, lemak, mineral, ya. Ya, itu adalah kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Terus Ibu
dikumpulkan. Yang berpakai semuanya. Enggak semuanya ini? Ya, Bu. Ya, silakan menghadap depan semuanya.